Selamat datang, kita bertemu kembali di kelas Ibu Hamil Online UPTD Puskesmas Parang. Kali ini di materi keempat sekaligus materi terakhir kelas Ibu Hamil Online, kita akan membahas mengenai perawatan bayi baru lahir agar tumbuh kembang optimal. Apa sih tanda-tanda bayi yang lahir dengan sehat? Yang pertama, saat bayi lahir langsung menangis. Yang kedua, tubuh bayi kemerahan, bayi bergerak aktif, dan rentang berat badannya antara 2,5 kilo sampai 4 kg. Bayi menyusu dari payudara ibu dengan kuat. Perlu ditandai tanda petik, menyusu dari payudara ibu dengan kuat. Ya, dari payudara ibu yang pertama dengan kuat yang kedua. Bukan dari dot dan meneteknya dengan kuat. Menetek dengan kuat itu bisa ditandai dengan saat dia menetek kita bisa dengarkan dia menelan ASI-nya. Kemudian perawatan bayi baru lahir apa saja sih yang bisa kita berikan? Yang pertama, menjaga bayi tetap hangat. Yang kedua, melakukan IMD. IMD ini juga pernah kita bahas, kita singgung berulang kali di pertemuan lalu. Ini berfungsi untuk melatih refleks bayi untuk mencari puting ibu dan menyusu. IMD juga berfungsi untuk menjaga bayi tetap hangat karena ditempelkan dengan ibu. Kemudian pemberian salep mata fungsinya agar tidak terjadi infeksi di mata saat melewati jalan lahir. Kemudian perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat saat ini sebenarnya cukup dengan dirawat kering dan terbuka. Tapi beberapa ada juga yang melakukan perawatan dengan ditutup oleh kasa bersih dan steril. Tidak perlu membubuhkan apapun di tali pusat. Pemberian betadin tidak perlu, kemudian apalagi dibubuhi obat-obat herbal atau yang lainnya itu tidak perlu. Kemudian pemberian vitamin K1 dan imunisasi HB0. Pelayanan kesehatan neonatus ini yang pertama dilakukan di 6 jam sampai 28 hari. Kemudian yang kedua diberikan saat bayi umur 3 sampai dengan 7 hari. Dan yang ketiga diberikan saat umur 8 sampai 28 hari. Tanda bahaya pada bayi baru lahir. Yang pertama, kalau bayi tidak mau menyusu. Tadi saja tanda sehatnya bayi menyusu dari payudara ibu dengan kuat. Kalau bayi tidak mau menyusu atau menyusunya lemah, itu sudah masuk tanda bahaya, harus diwaspadai. Kemudian kejang-kejang, lemah, sesak nafas, bayi merintih atau menangis terus-menerus tidak mau diam, tali pusarnya kemerahan atau sampai berbau, bayi demam atau panas, mata bayi bernanah, bayi diare. Terhitung diare itu kalau buang air besarnya cair sampai 3 kali atau lebih. Kemudian kulit bayi berwarna kuning, tinja bayi berwarna pucat karena bayi baru lahir itu umumnya warna BAB-nya itu hitam. Kita sebut mekonium, warnanya memang hitam. Nanti seiring bertambahnya umur, nanti kira-kira 3-4-5 hari gitu, nanti warnanya sudah mulai menguning. Tapi kalau warnanya pucat, itu harus diwaspadai, apalagi disertai dengan kulit dan mata bayi yang berwarna kuning. Nah, ini ada cacat bawaan. Cacat bawaan yang pertama, aencepali. Aencepali itu tidak adanya tulang tengkorak. Kemudian hidrosefalus. Hidrosefalus itu ukuran kepalanya lebih besar daripada normalnya bayi. Kemudian ada bibir sumbing. Lalu ada ompalokel. Ompalokel itu bagian perut yang keluar seperti di gambar ini ya. Terus ada clubfoot dan ada atresia ani. Atresia ani ini tidak adanya lubang anus. Kadang-kadang kelihatan ada anusnya, tapi lubangnya ternyata tidak ada. Karena itu perlu kita cek betul bayi baru lahir, kita pantau 24 jam, dia harus BAB PAK dalam 24 jam. Kalau dalam 24 jam dia PAK tapi tidak BAB, harus kita waspadai atresia ani dan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Selanjutnya perawatan metode kanguru. Nah, metode kanguru ini ya seperti kanguru ya, dipeluk ibunya, kemudian kemana-mana sama ibunya nempel dari kulit ke kulit. Kapan dan di mana? Metode kanguru ini biasanya diterapkan untuk bayi-bayi yang lahir dengan berat yang rendah, di bawah 2,5. Metode kanguru tidak harus dilakukan ibunya, bisa juga oleh ayahnya atau anggota keluarga yang lain. Prinsipnya ketemu kulit dengan kulit. Jadi kulit bayi dengan kulit orang yang menggendong. Dijaga agar tetap hangat. Kemudian posisi dan pelekatan menyusu yang benar. Posisi dan pelekatan menyusu yang benar, bayi itu harus lurus, harus dalam satu garis lurus, semuanya menghadap ke ibu, wajahnya, badannya menghadap ke ibu. Kemudian sebagian besar areola atau area hitam di payudara itu masuk ke mulut bayi. Oh, masih belum selesai. Masuk ke mulut bayi, terus saat bayi menyusu itu kita tidak dengar waktu dia ngenyot tidak ada suara kecapan. Kita hanya dengar suara dia telan saja. Kalau ada suara kecapan itu berarti perlekatan dari mulutnya belum tepat. Kita hanya dengar suara dia telan saja. Pas dia nyedot itu normalnya tidak ada suara yang didengar. Terus pemberian imunisasi ini ada di buku KIA, bisa kita simak. Yang penting untuk diketahui adalah kapan waktu pemberian imunisasi. Nah, ini di gambar yang bawah ada yang warna hitam, ada warna putih, ada warna kuning, dan ada warna oranye. Merah itu kalau di buku, tapi di situ kelihatannya oranye. Nah, di warna putih ini adalah di warna saat bayi paling ideal untuk diberikan imunisasi. Di atasnya itu kalau di buku KIA-nya ada, silahkan dibuka, disimak. Itu atasnya itu ada umur balita dalam bulan. Jadi di 1 bulan dia nanti akan dapat BCG, polio 1, kemudian di 2 bulan nanti dia akan dapat apa? Itu di tanda putih-putih itu yang paling ideal. Lalu bagaimana kalau di tanggal itu bayi lagi sakit, belum bisa disuntik? Tidak apa-apa, masih bisa dilakukan penyuntikan selama ada di area kuning. Kalau dia yang kuning ini masih boleh disuntik. Tapi kalau sampai ke area merah itu sudah batas akhirnya boleh disuntik, dan kalau areanya hitam itu berarti dia sudah tidak boleh disuntik lagi. Gitu. Kemudian bagaimana cara menjaga bayi agar tetap sehat? Yang pertama, orang yang mau mengajak bayi atau menggendong bayi harus cuci tangan dengan sabun ya, karena bayi itu rentan sekali dengan bakteri, virus, gampang sakit, jadi harus cuci tangan dengan sabun. Jaga bayi tetap hangat. Kemudian stimulasi bayi, melakukan stimulasi sesuai usianya. Jadi ibu-ibu harus rutin posyandu juga ya. Nanti di posyandu bisa konsultasi dengan bidannya di usia segini stimulasi apa sih yang paling bagus untuk bayi atau untuk anak gitu. Kemudian ganti popok tiap kali basah. Nah, apalagi untuk bayi baru lahir ya, ganti popok tiap kali basah itu juga disertai dengan ganti kasa tali pusat. Kalau kasa tali pusatnya ikut basah harus diganti juga. Jangan nunggu jam mandi ya. Tali pusatnya harus dijaga tetap kering. Jadi kalau kasanya ikut basah harus diganti. Kemudian mandi 2 kali sehari. Pemberian ASI eksklusif. Ingat, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan tidak ada tambahan apapun. Tidak ada tambahan madu, tidak ada tambahan susu kambing, cukup ASI saja dari ibu. Kecuali kalau bayi sakit perlu diberikan obat, itu ditambahi air sedikit untuk pemberian obat, itu masih ASI eksklusif. Tapi kalau tidak ada keluhan apa-apa, bayi dikasih air putih atau dikasih madu, itu gagal ASI eksklusif. Jangan gagal ASI eksklusif ya, kita harus semangat ASI eksklusif karena ASI itu yang terbaik untuk bayi di 6 bulan pertama. Kemudian kalau ibu sakit, gunakan masker saat
berdekatan dengan bayi. Bukan hanya ibu, anggota keluarga lain kalau ada yang sakit saat mendekat ke bayi harus pakai masker. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari saat merawat bayi baru lahir. Yang pertama, asap rokok. Bagi anggota keluarga yang ada yang merokok, saat mau mendekat dengan bayi harus dipastikan dulu jangan merokok. Kemudian kalau sudah terlanjur merokok harus sikat gigi atau paling tidak kumur, bajunya ganti baru dekat ke bayi, karena asapnya hilang tapi kandungan di asap itu nempel ke baju, nempel di mulut. Jadi kalau dekat bayi, apalagi bayi kan gemes ya, kita pengennya cium. Kalau ada itu bahan-bahan dari asap rokok nempel ke baju terus akhirnya kehirup bayi, itu nanti dapat mengakibatkan gangguan pernafasan di bayi. Kemudian dekat orang sakit, jadi kalau ada keluarga yang sakit mending jangan dulu lah dekat dengan bayi, atau kalaupun mau lihat harus pakai masker tapi harus jaga jarak, lihat ya, jangan gendong dulu. Kemudian mengobati bayi sendiri saat sakit. Nah, kalau bayi sakit ini diperiksakan kepada tenaga kesehatan, mau dibawa ke klinik atau mau dibawa ke rumah sakit. Yang penting jangan memberi obat tanpa resep. Jangan inisiatif beli sendiri di apotek, jangan, harus dengan resep dokter. Kemudian dekat dapur atau asap pembakaran, usahakan ruangan tinggal bayi itu jangan di dekat dapur atau di dekat asap pembakaran, utamanya kalau dapurnya masih dapur kayu yang asapnya banyak. Jadi kamarnya upayakan yang ada ventilasinya dan ada udara keluar masuknya itu bagus. Kemudian akta kelahiran. Bayi yang baru lahir itu baiknya segera didaftarkan ke kantor catatan sipil atau kantor desa untuk mendapatkan akta kelahiran. Nah, baik, terima kasih sudah menyimak di kelas terakhir, kelas ibu hamil online terakhir atau di materi keempat ini. Apabila ada pertanyaan boleh diajukan kepada bidan desa masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.